Wa yusanu alla yusnada wajhul mayyit warjilahu ila janibil qabri wa zuhruhu binawi labnatin bikasibah. Sunnah wajah si mayit itu jangan langsung nempel ke tanah. Tapi pakai gegelung teh mun urang mah gegelung. Pakai apa? Sabar tanyana 7 lain. 7 bari dibacaan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya di punggungnya, di kakinya. Jadi si nggak nempel nih si muka ini nggak langsung nempel ke dinding tembok tanah itu enggak. Ada batu, ada tanah bulat itu yang dibulat-bulat itu. Mau batu bata kayak apa? Karena biasanya kita tanah yang dibulat-bulat gitu. Terus di punggungnya, di kakinya dikasih 7 buah supaya dia nggak jatuh. Walau kana bi ardillah di awisyakin aja. Jadi ya kuburan itu ada 2 macam. Ada lahad namanya. Liang lahat sebutnya. Ada syak. Jadi model begini. Kotak. Ini ke dalam lagi. Kayak rata-rata di kita kan gitu. Bikin dulu kuburan. Nanti dalam kuburan tuh yang sebelah sini agak dalamin lagi. Jadi mayat dimasukin ke situ kan. Coak. Ada yang begitu. Ada yang kuburan dalam kuburan. Jadi bikin dulu begini. Nanti di sini nih di bawah nih. Bikin lagi lubang. Masukin mayat ke situ. Dan jadi si papan tuh enggak begini. Dua cara. Biasanya yang begitu tuh itu untuk yang tanahnya gembur. Yang gampang losor tuh begitu caranya bikinnya. Bikin dulu agak gede. Terus di bawahnya bikin lagi. Masukin ke situ si mayat. Itu untuk tanahnya gembur. Biasanya begitu. Kalau yang tanahnya enggak gembur, bikin yang tadi yang di bawah. Lahad itu namanya. Ini dua model. Model mana yang minimalis? Syak. Kalau yang tanahnya kuat, itu bagusnya lahad tadi. Coak ke pinggirnya. Syak gitu ya. Syak itu yang pinggir gitu. Lahad itu yang lubang di dalam lubang, lahad namanya. Dan sunnah sima itu jangan langsung kena tanah. Jangan langsung diuruk tanah. Makanya di kita suka dikasih papan atau bambu. Di sima itu yang langsung ke uruk gitu. Jadi sebenarnya dari berapa meter kuburan itu ya yang sebenarnya jadi ruang dia segede badan dia doang. Sempit banget. Tanahnya kuat. Lu gampang longsor itu pakai lahad gitu. Lahad itu tanah gitu. Gitu lahad. Jadi lubang dalam lubang. Kalau syak itu pinggir. Jadi bikin lubang, nanti pinggirnya dicoak, mayat masukin ke situ. Itu buat yang tanahnya kuat aja tidak mudah longsor. Kalau yang mudah longsor biasanya pakai itu. Lubang, di dalamnya bikin lubang lagi. Jadi kalau dia dicoak kan takut rubuh. Syak. Pinggir syak. Enaknya kalau syak itu berarti bisa bertumpuk. Jadi ketika dia udah buruk, udah lama, udah puluhan tahun, bisa digait lagi di situ. Dan nggak kena dia gitu. Karena dia kan ada di lubang yang kedua yang paling bawah. Bisa di atasnya nanti buat yang syak gitu. Kalau udah lama, udah busuk, udah puluhan tahun, boleh nggak apa-apa, yang penting udah lama. Maka kenapa jangan kalau di kuburan umum itu jangan di tembok? Karena itu buat yang nanti lagi. Karena dia udah jadi tanah, udah nyatu, ada orang yang meninggal, udah nggak ada lahan, pakai lagi yang itu.
Kecuali tanah sendiri. Tanah sendiri juga nggak boleh kalau bukan orang terpandang mah gitu, ulama gitu ya, orang soleh. Ngabisin lahan kan, kayak kuburan Cina, ngabisin lahan. Kuburan gede amat. Dan buang harta. Wa yajibu taujihuhu ilal kiblati, dan wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat. Karena apa? Supaya derajatnya seperti orang yang lagi sholat. Ya, wajib menghadapkan ke kiblat. Bagian badan yang depan itu. Otomatis kan mayit harus miring berarti kan. Nah, miringnya itu yang paling baik miring ke kanan. Artinya kepalanya di sana, kakinya di sana. Kalau miring kiri, kepala di sana, kaki di sana, boleh, nggak masalah. Cuman makruh. Gitu. Bagusnya jangan begitu. Dia harus menghadap kiblat supaya seperti orang yang sholat. Kalau mayitnya muslim ya, kalau mayitnya bukan muslim mah kemana aja terserah. Tapi kalau ada mayit perempuan non muslim sedang hamil, tapi sudah dipastikan di dalam perut itu si bayi itu janin udah mati karena ibunya mati, maka madepkan ke kiblat. Belakangi kiblat. Karena posisi janin itu kan madep sana kan, supaya janin ini ngadep kiblat, maka ibunya madepin ke sana, membelakangi kiblat, supaya si janin menghadap ke kiblat. Karena bayi yang di dalam kandungan itu muslim, meskipun ibunya kafir. Yang penting itu si bayi sudah lebih dari 4 bulan. Sudah 4 bulan lah, karena udah 4 bulan itu udah hidup. Dari tiup ruh udah hidup. Kecuali belum di bawah itu, maka ya, bebas. Karena belum jadi orang. Kalau mayitnya perempuan non-muslim gitu ya, dia lagi hamil, dan janinnya itu kandungan itu sudah berusia 4 bulan atau lebih. Dan menurut dokter ini dibelek pun gak bakal hidup. Maka udah kubur sama ibunya. Cuman nguburnya si ibunya itu harus membelakangi kiblat supaya si janin menghadap ke kiblat. Kecuali belum 4 bulan, ya itu mah mana aja lah. Karena belum 4 bulan, belum ditiup ruh, belum 120 hari. Tapi kalau orang mati ini meninggal, terus ada janin di dalam perutnya, kemungkinan hidup, maka di black harus keluarin. Jangan duduk kubur. Nggak apa-apa. Meskipun harus ngebelek perut orang mati, karena untuk demi menyelamatkan yang hidup. Tapi kalau nggak hidup, ya jangan. Mana baik. Sama kayak binatang juga begitu. Kalau kita motong kambing, lagi ngandung, begitu habis potong, ternyata ada bayinya dalamnya, mati, udah cukup. Dengan menyembelih induknya, dia cukup. Gitu. Tapi pas dibelek, dia masih hidup, sembelih lagi itu mah. Si bayinya itu sembelih lagi, jangan dimakan dagingnya, karena masih hidup. Ya, itu menguburkan mayit, jadi yang wajib itu menghadap kiblatnya. Kalau masalah miringnya, itu sunnahnya miring ke kanan, makruh kalau miring ke kiri. Dan urusan pakai peti dan yang lain-lain itu makruh kalau tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan nggak apa-apa pakai peti.
Yang penting mayit madhab kiblat. Tapi kemarin itu ceritakan ya, dalam zaman Syekh Abi Yazid Al-Bistami. Zaman dulu tuh orang banyak yang kerjaannya nyuri kain kafan untuk dia jual kembali atau untuk apalah gitu. Itu ada seorang pencuri yang bertobat, datang ke Syekh Abu Yazid. Kata si pencuri itu, dosa apa yang menyebabkan seseorang itu dikuburnya menghadap kiblat? Tapi ketika saya gali untuk saya ambil, saya curi kain kafannya, banyak yang sudah membelakangi kiblat. Bahkan tengkurap lah yang terlentang. Padahal waktu dikubur menghadap kiblat. Kata Syekh Abu Yazid, itu diantaranya dosa waktu di dunia nggak pernah sholat, nggak pernah ngadep kiblat. Jadi pas mati di kuburan udah dipadepin ke sana sama yang ngubur mah, dikubur. Pas digali lagi posisi udah robah, udah nggak menghadap kiblat. Kata Syekh Abu Yazid begitu. Itu diantaranya dosa orang yang waktu hidupnya nggak suka sholat, nggak suka menghadap kiblat. Sehingga waktu mati nggak mau kiblat itu dimadepin sama dia.